Pernah kepikiran nggak sih kalau ekonomi negara itu lagi sakit, lebih baik dikasih obat penambah darah atau disuruh diet ketat? Nah, itulah kira-kira debat panas yang lagi terjadi di Indonesia sekarang. Di satu sisi, ekonomi kita butuh banget suntikan semangat biar bisa lari lagi. Tapi di sisi lain, kas negara juga perlu diisi. Dua pilihan yang kelihatannya bertolak belakang inilah yang akan kita bedah tuntas hari ini. Jadi pilihannya apa nih? Apakah kita harus minta iuran lebih ke para pengusaha yang sebenarnya juga baru mulai bisa bernapas lega? Atau justru sebaliknya, kita kasih vitamin tambahan supaya mereka bisa tumbuh lebih kenceng lagi? Nah, ini dia inti dilemanya. Dan disinilah kita menemukan kunci untuk memahami seluruh strategi pemerintah. Menteri Keuangan kita menekankan satu hal yang super penting. Lupain dulu deh buku manual ekonomi yang biasa kita pakai. Kenapa? Karena situasinya ini nggak normal, jadi cara mainnya juga harus beda. Oke, biar kita semua nggak bingung, kita akan bedah perdebatan ini lewat 5 babak. Pertama, kita lihat dulu diagnosis pemerintah soal kondisi ekonomi kita. Terus, kita intip resep apa yang mereka kasih. Nah, setelah itu, kita masuk ke arena konflik, soal siapa yang sebenarnya berwenang. Lalu, kita lihat rencana perbaikan nyata yang lagi dikerjakan. Dan terakhir, kita lihat apa sih tujuan akhir dari semua ini. Kita mulai dari diagnosisnya ya. Coba bayangin, ekonomi kita ini ibarat pasien yang baru aja selesai operasi besar. Walaupun udah siuman, kondisinya kan pasti masih lemah, belum bisa langsung lari maraton. Nah, pemerintah melihatnya persis seperti itu. Jadi setiap kebijakan yang diambil harus super hati-hati karena ini bukan situasi bisnis seperti biasa. Cara berpikir pemerintah ini sebenarnya ada istilah kerennya, kebijakan kontrasiklus. Tapi tenang, konsepnya sederhana kok. Intinya, pas ekonomi lagi lesu atau ibaratnya lagi jatuh, tugas pemerintah itu justru melawan tren dengan cara membantu, ngasih dorongan, bukan malah nambahin beban di punggungnya. Nah, inilah alasan utama kenapa ide naikin pajak sekarang itu ditentang. Nah, dari diagnosis tadi, lahirlah sebuah resep yang jelas. Pertumbuhan dulu. Fokuskan semua energi dan sumber daya untuk bikin ekonomi pulih dulu. Ibaratnya nih, kita siramin dulu tanamannya, kasih pupuk, biarin tumbuh subur dan kuat. Nanti, kalau buahnya udah lebat, baru deh kita pikirin soal panen. Coba lihat deh, pergeseran fokusnya di sini. Kalau di masa normal, tujuan utamanya ya gimana caranya isi kas negara sebanyak-banyaknya. Tapi sekarang, prioritasnya jungkir balik. Fokusnya adalah gimana caranya mastiin tanaman ekonomi kita ini nggak layu. Tujuannya bukan lagi mengumpulkan, tapi memastikan semua pelaku usaha bisa tetap bernafas. Terus mungkin ada yang nanya, kenapa kok penerimaan pajak kelihatan turun? Eits, tunggu dulu. Ada cerita di baliknya. Jadi, ternyata negara punya utang pengembalian pajak ke perusahaan dari tahun-tahun lalu. Nilainya nggak main-main, 250 triliun rupiah. Nah, utang ini dilunasi semua di tahun ini. Jadi wajar aja kalau angka di dompet negara kelihatan lebih sedikit. Ini bukan karena pemasukan jeblok, tapi karena lagi bayar kewajiban. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian konfliknya. Setelah strateginya ditetapkan, yaitu pertumbuhan dulu, muncul pertanyaan besar. Sejauh mana sih Menteri Keuangan boleh ikut campur untuk memastikan strategi ini beneran jalan? Dan ini dia pertanyaan krusialnya. Anggaran negara atau APBN itu kan alat utama buat dorong pertumbuhan. Pertanyaannya, boleh nggak sih penjaga dompet negara, yaitu Menteri Keuangan, ikut ngawasin cara kementerian lain belanja? Punya hak nggak dia buat mastiin setiap rupiah yang keluar itu beneran produktif, bukan cuma sekedar habis dibelanjain? Awalnya, Menteri Keuangan agak ragu. Beliau merasa, masa saya harus ikut campur urusan dapur kementerian lain? Nggak etis dong. Tapi DPR, lewat Pak Dovi, memberikan argumen balasan yang kuat. Justru undang-undang mewajibkan Anda untuk memastikan uang rakyat itu dipakai dengan benar dan efektif untuk mencapai target pertumbuhan. Dan setelah perdebatan yang cukup alot itu, akhirnya tercapai sebuah kesepakatan. Menteri Keuangan setuju untuk mengambil peran yang lebih aktif. Ini bukan perubahan kecil loh, ini pergeseran paradigma yang besar. Dari yang tadinya cuma membagi kue anggaran, sekarang ikut memastikan kue itu dimakan dengan cara yang benar. Oke, cukup soal debat tingkat tinggi. Sekarang, mari kita turun ke ruang mesin. Apa aja sih langkah-langkah nyata yang diambil buat benerin saluran-saluran pipa yang selama ini bikin aliran ekonomi kita mampet? Pemerintah langsung gerak cepat, meluncurkan 3 pasukan khusus. Pertama, ada Satgas yang tugasnya mantau biar anggaran gak macet di tengah jalan. Kedua, dibuat hotline khusus biar pengusaha bisa langsung lapor kalau ada masalah. Dan ketiga, ada tim mekanik yang siap bongkar pasang aturan-aturan yang ribet. Ini serangan langsung ke akar masalah.
Perbaikannya juga menyasar 3 area vital. 1. Sistem pajak online-nya di-upgrade biar nggak lemot lagi. 2. Sistem transfer uang ke daerah dipercepat biar dananya nggak ngendap kelamaan di bank. Dan ini yang penting banget, aturan kredit buat usaha super kecil dirombak total biar mereka bisa terus dapat bunga murah sampai benar-benar mandiri. Biar kebayang ya, seberapa besar masalah dana daerah ini. Ada sekitar 100 triliun rupiah yang seringkali cuma parkir dan nggak dibelanjakan. Bayangin kalau uang sebanyak itu bisa berputar di masyarakat, pasti dampaknya luar biasa. Nah, reformasi ini tujuannya biar uang ini turun gunung dan kerja. Nah, data ini nunjukin sebuah ironi yang luar biasa. Coba deh perhatikan. Usaha yang paling kecil, yang jumlahnya paling banyak yaitu super mikro, justru cuma kebagian 0,5% dari total kue kredit murah. Mayoritas dananya malah lari ke usaha yang skalanya udah lebih besar. Ini kan nggak adil. Ketimpangan inilah yang sekarang mau diberesin. Jadi untuk apa sih semua keributan, semua perdebatan, dan semua perbaikan pipa ini dilakukan? Semuanya ini bermuara pada satu tujuan besar. Mari kita lihat apa sih mimpi yang ada di ujung jalan ini. Grafik ini bukan cuma soal angka, teman-teman. Ini soal nasib kita semua. Sekarang kita tumbuhnya di sekitar 5%, targetnya 6%. Tapi tahu nggak, kata para ekonom, kita itu sebetulnya butuh lari sampai 6,7%. Cuma supaya semua anak muda yang baru lulus kuliah bisa dapat pekerjaan yang layak. Taruhannya besar sekali. Walaupun tantangannya berat, ada harapan. Teorinya begini, kalau semua sumbatan di pipa ekonomi tadi berhasil dibereskan, iklim usahanya jadi lebih enak, angka 6% yang kedengarannya ambisius itu bukan lagi mimpi. Angka itu bisa jadi kenyataan, bahkan mungkin lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dan inilah, pada akhirnya, visi di balik semua angka dan kebijakan yang rumit ini. Tujuannya bukan cuma soal PDB atau angka pertumbuhan. Tujuannya adalah menciptakan Indonesia yang sejahtera, tempat di mana kita semua bisa membangun kehidupan yang lebih baik di rumah kita sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apakah semua resep dan perbaikan ini akan cukup ampuh untuk membawa Indonesia melewati masa pemulihan yang pelik ini? Mampukah kita menyeimbangkan antara kebutuhan obat darurat hari ini dengan vitamin untuk membangun masa depan yang lebih tangguh? Jawabannya sedang kita tulis bersama, mulai hari ini. Mari jujur sebentar, 80% yang nonton video ini akan bilang, wah menarik. Scroll ke video berikutnya. Lupa semua yang barusan mereka tonton. Terus hidup seperti biasa. Sampai suatu hari ekonomi benar-benar kolaps. Baru mereka panik, kenapa nggak ada yang kasih tahu? Padahal, kami sudah kasih tahu. Di video ini, 10% lagi akan simpan video ini. Bilang, nanti aku tonton lagi. Tapi tidak melakukannya. Sisanya 10%, mereka yang subscribe, nyalakan notifikasi, dan benar-benar pakai informasi ini. Mereka yang setahun dari sekarang akan bilang, untung gue nonton dan action waktu itu. Pertanyaannya simple, kamu mau jadi yang 80%, 10%, atau 10% terakhir? Kalau jawaban kamu yang terakhir, langganan atau subscribe, sekarang, karena video berikutnya tentang akan jauh lebih brutal dari ini. Dan hanya orang yang serius yang bakal dapat akses penuh.